menentukan seluruh langkahku. Mari berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani. Yang ada di dalam gedung maupun yang ada di luar gedung sana. Tuhan memberkati saudara semua. Silakan duduk Bapak Saudara. Tadi Pastor Yanti sudah menyampaikan bahwa kita sudah ada di minggu kedua. Waktu begitu cepat. Bentar lagi kita akan selesai dengan 2018. Make sure kita juga ending dengan good story. Karena we are story makers sepanjang tahun ini. Amin. Ya tinggal beberapa minggu lagi mari kita selesaikan dengan kisah hidup yang luar biasa. Karena ada intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah malam hari ini kita akan melihat bersama-sama kelanjutan dari tema 1 bulan ini. Yaitu Heaven Meets Earth. Bagaimana surga bertemu dengan bumi. Dan kemarin minggu pertama Pastor Arif sudah menyampaikan itu. Bapak Ibu Saudara, sementara saya dengar khotbah minggu lalu, saya membayangkan ketika surga bertemu dengan bumi, maka yang binasa itu akan menjadi tidak binasa. Yang mati akan beroleh kehidupan, yang gelap akan menjadi terang, yang tidak punya pengharapan akan punya pengharapan, yang lemah disentuh oleh sesuatu yang maha kuat akan bangkit dan punya kekuatan, yang terbatas akan menjadi tidak terbatas. Tidak ada satupun yang bisa menahan surga itu saudara. Tidak ada satupun. Dan what a promise we have. Dan jika terjadi pertemuan antara keduanya yaitu surga dan bumi yaitu kehidupan kita. Maka niscaya akan ada terang dalam kehidupan kita. Akan ada kekuatan, akan ada kemenangan, akan ada kekekalan, akan ada kesembuhan, akan ada supranatural. Kehidupan yang melimpah ruah di atas muka bumi ini. Dan itulah yang Tuhan Yesus janjikan buat kita semua. Karena Efesus, saya mau mulai dengan ayat ini. Efesus pasal pertama ayat yang ketiga berkata. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi dia sudah melimpahkan surga itu kepada kita. Ada di alam roh, alam surgawi. Dan bagaimana kita hidup hari ini akan menentukan apakah karunia surga itu akan menjadi sesuatu yang tangible, yang terlihat, yang tersentuh dan dapat dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. How we live. Apa yang kita bangun di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Nah doa Bapa kami, doa merupakan tempat di mana kita bertemu dengan surga. Doa merupakan tempat di mana surga itu menyentuh kehidupan kita. Tapi doa yang seperti apa? Dan Yesus mengajarkan doa yang sangat terkenal disebut dengan doa Bapa kami. Dan kita mau lihat pada malam hari ini. Apa yang ada di dalam doa Bapa kami. Dan sebagian besar kita sudah menghafal doa Bapa kami. Tanpa lihat catatan kita sudah hafal di luar kepala. Saking di luar kepala bisa terbalik-balik kadang-kadang. Matius pasal 6 ayat 9 mulai. Saudara siap? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Bagian ini kita suka, gak pernah ketinggalan kalau berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang ini tunggu dulu, tergantung siapa orangnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan sebuah pattern dalam doa yang bagaimana supaya surga bisa ketemu dengan kehidupan kita. Dan itu yang kita cari, itu yang kita mau. Dan saya berdoa dari tadi pagi, Tuhan supaya kita semua Bethlehemers mengalami surga di dalam kehidupan kita. Bertemu dengan Tuhan, semakin dalam dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Nah saudara-saudara, Yesus mengajarkan ini memulai dengan sapaan Bapa kami dalam surga. Bapa kami dalam surga. Hampiri Tuhan, hampiri Dia atas hubungan anak
dan Bapa. Apa hubungan anak dan Bapa? Anak gak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapanya. Anak gak berdaya dan perlu tuntunan. Anak perlu kecukupan. Anak sangat bergantung kepada Bapanya. Itu maksudnya saudara-saudara. Kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk menyapa Dia sebagai Bapa kita. Jadi doa itu bukan sesuatu yang ritual. Makanya Yesus melarang kita berdoa supaya dilihat orang. Makanya Yesus melarang kita mengulang-ulang terus doa kita yang katanya bawel gitu loh. Ya sebenarnya isinya bukan doa. Nanti kita lihat apa itu isinya. Ya. Jadi hampiri Allah atas hubungan anak dengan Bapa. Karena tanpa hubungan yang dibangun oleh Yesus itu maka Tuhan tidak harus menjawab doa kita. Karena hubungan yang Yesus bangun yang sebentar kita ambil dalam perjamuan kudus inilah yang melayakkan kita untuk memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Yesus sudah membuka jalur itu. Yesus sudah membuka hubungan itu. Makanya kita jangan sampai kehilangan kesempatan untuk memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Father. Dalam doa ini Yesus sedang mengingatkan kita, hey, setiap kali kamu datang kepada Tuhan, ingat Dia itu Bapa kamu. Penuh dengan penghormatan, penuh dengan penghargaan, full with reverence. Mengingatkan kepada kita, kamu itu punya Bapa. Nah saudara-saudaraku, kita perlu mengerti konsep Bapa. Kenapa ada Bapa di atas muka bumi ini? Kenapa saudara yang bapak-bapak dikasih anak sama Tuhan? Kenapa? Why I am called Father? Sebenarnya dalam ayat ini lebih dari sekedar Bapa. But dearly Father. Bapa yang terkasih. Nah saudara kita perlu mengerti konsep Bapa yang dimaksud. Yang pertama, Tuhan melihat bahwa setiap anak yang lahir ke atas muka bumi ini perlu seorang Bapa. Membutuhkan seorang Bapa. Kenapa? Karena Bapa bertugas untuk memberitahukan kepada anak bagaimana dia harus hidup di atas muka bumi ini. Bapa lah bertanggung jawab untuk memberikan kompas kehidupan. Jalan mana yang menuju kehidupan, jalan-jalan mana yang akan menyesatkan kamu. Bapa lah yang tidak akan membiarkan anaknya tersesat, saudara. Itu konsep Bapa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Seperti Mazmur 113 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, gak akan dibiarkan kita tersesat. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, karena Dia gak mau kita sesat, Dia Bapa kita yang luar biasa. Kalau hari ini ada orang mengajak saudara ke gereja, kalau hari ini ada seorang yang mengajak saudara untuk bertemu dengan Tuhan, mendoakan saudara. Bertahun-tahun mungkin orang itu mendoakan saudara. Dan pada akhirnya saudara bisa kenal Bapa yang sesungguhnya. Itu karena Dia mengasihi kita. Karena Bapa yang sejati gak pernah membiarkan anaknya tersesat. Dan kalau kita perhatikan seorang Bapa dalam konsep Tuhan adalah seorang penyedia atau provider. Dia pastikan bahwa kebutuhan anak-anaknya itu tercukupi. Kebutuhan, bukan keinginan. Halo? Jadi kalau lagi marah sama papa karena gak dikasih handphone, yang paling keren, jangan marah. Karena itu kemungkinan keinginan bukan kebutuhanmu. Fiturnya 100 dipakainya cuma 1, sayang banget kan? Seorang Bapa yang sesungguhnya sejati adalah seorang guru. Seorang Bapa yang sejati adalah seorang model atau seorang teladan, saudara-saudara. Namun jangan khawatir kalau kita tidak menemukan itu di dalam Bapa kita di dalam dunia ini. Mungkin saudara berpikir, papa saya gak kayak begitu. Suami saya gak kayak begitu terhadap anak-anaknya. Suami saya itu malas, gak pernah mau kerja, gak pernah mau menghasilkan padahal kebutuhan banyak. Aduh, gimana saya bisa dapat arahan, papa saya sudah meninggal. Aduh gimana caranya, saya gak ngerti karena papa saya gak pernah mendirect, gak pernah mengarahkan, gak pernah kasih tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Don't worry, karena ada Bapa kita yang sejati. Kita ada di tempat yang tepat.
Jangan khawatir, ada Bapa di dalam surga. Firman Allah dalam kitab Yesaya mengatakan, dia ada dan bertata dalam kerajaan surga, namun dia juga tinggal di dalam hati orang-orang yang remuk hatinya. Asalkan engkau mau setiap saat datang kepadanya dan memanggil dia Bapa. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara sama seperti saya dulu. Kalau doa tuh pengen cepet-cepet. Tuhan saya mau makan, terima kasih dalam nama Yesus, amin. Tuhan saya mau tidur, lindungi dalam nama Yesus, amin. Kita nggak pernah bilang, Bapak, terima kasih Bapak. Jarang. Saya berdoa dan mendorong kita malam hari mulai. Belajarlah menyapa dia Bapa. Amin. Dia ada untuk kita. Dia Bapa kita yang sejati. Nah, saudara-saudara, saya sering kali merasakan itu karena dari SMP kelas 2 saya udah terpisah dari keluarga. Sampai hari ini. Sering banget. Terutama waktu saya sekolah Alkitab. Karena papa saya gak suka saya sekolah Alkitab. 1 tahun 9 bulan saya gak pernah ditelepon. Boro-boro nelpon saya. Saya nelpon ke Singapura waktu itu. Pas papa saya masuk rumah kakak saya dan dia yang angkat telepon. Waktu itu karena saya dengar dia sakit. Jadi saya tanya, Pak, apa kabar Pak? Jawabnya, belum mati. Dan saya adalah anak yang sangat dekat sama papa saya waktu saya masih kecil. Kemana-mana digendong. Saya masih ingat sakit gigi, masukin ke ayunan, diayunin, nyanyiin. Masih ingat. Begitu dekat. Tapi selama tahun-tahun itu saya harus mengalami rasa jauh yang begitu luar biasa. Kayaknya kok saya nggak punya papa walaupun saya punya papa. Di tengah-tengah kerinduan. Sampai saya tanya papa saya, kan aku tanya baik-baik Pak, gak perlu jawab kayak begitu. Sedih banget saudara. Nangis saya setelah saya taruh telepon itu. Kok rasanya jauh banget papa saya. Dan ada hari-hari waktu saya kena campak di Malaysia sendirian. Tinggal di hostel sama beberapa teman, ada yang dari Sarawak, ada yang dari Filipina, dari Indonesia ada 1 orang. Gak ada yang orang bisa bantu ngobatin badan saya yang luka-luka itu kena campak itu. Puji Tuhan ada seorang anak gembala sidang dari Sidikalang. Yang membantu pada akhirnya saudara. Mama saya bilang kamu jangan makan ini, jangan semuanya jangan. Terus makan apa? Sedih rasanya. Tapi di tengah-tengah kerinduan apa yang saya lakukan? Seringkali saya lari duduk di atas ranjang. Dan menangis. Tuhan, Bapa. Gambaran Bapa yang sempurna itu ada dalam cerita Prodigal Sons. Anak yang hilang. Waktu anak itu terhilang, terpisah dari bapaknya. Ketika dia mengingat kelimpahan di dalam rumah bapaknya. Nggak mungkin bapaknya menolak dia. Nggak mungkin bapaknya mengabaikan dia. Kebaikan yang luar biasa. Pembantu aja dirawat dan dipelihara. Apalagi saya anaknya. Dan dia pulang ke rumah bapaknya dan bapak dia menerima dia dengan luar biasa. Itulah gambaran bapak kita yang di surga. Jadi seringkali karena kita nggak dapat treatment yang bagus dari bapak-bapak di dalam dunia ini. Kita nggak berani menghampiri Bapa di surga. No, Bapa di surga itu very different. Sangat berbeda. Dia penuh cinta, dia penuh kasih. Dan ketika engkau mendekat kepadanya, engkau akan merasakan rangkulan kasihnya yang melimpah. Dia nggak pernah mengecewakan, dia nggak pernah membiarkan. Dia bahkan tidak pernah akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Itu Bapa di dalam surga. Siapapun kita pada malam hari ini. We have Father. Bapa yang sempurna saudara. Berkali-kali dalam pelayanan. Oh Tuhan, saya nggak mampu ngelihat pekerjaan ini begitu besar. Saya berhadapan dengan seorang ibu dan dia ada di sini. Sudah diarahkan dengan firman Tuhan. Hari ini dia bilang oke, 2 hari lagi dia bilang nggak oke. Susah menghadapi keadaan-keadaannya, tertekan. Gak usah lari kemana-mana. Bapa, Engkau menyertai aku. Engkau menyediakan hikmat bagiku. Saudara, 9 tahun lalu waktu di Pulau Buru, hati begitu tertekan. Melihat anak-anak yang busung lapar, kaki yang kotor, cacingan. Mereka gak berpengharapan, gak sekolah, ngomong aja gak jelas. Saudara-saudara, dan waktu saya datang dan berdoa, Bapa,
apa-apa. Dan segera suara itu berkata, aku yang akan melakukannya. Kamu lihat aja, aku yang akan melakukannya. Dan hari ini kita tahu apa yang terjadi di Pulau Buru. Tuhan berkati pekerjaannya dengan begitu luar biasa. Gak pernah kepikiran, saudara. Bapak, jangan biarkan Bapak itu cuma duduk dan menantikan kita. Mari hampiri dia, panggil dia. Saudara dalam kesusahan, panggil dia, Bapak. Oh saudara, saya berdoa, saudara tangkap ini. Bapak, kalau engkau panggil Bapak, engkau pasti tidak pernah merasa sendirian. Gak akan. Dia menyertai, dia bersama-sama dengan kita. Dia menyediakan bagi kita. Nah, saudara, Yesus mengajarkan kita untuk mengambil Bapa kami dalam surga. Saudara, dan seringkali doa itu dikaitkan dengan permohonan. Ada seorang guru bertanya kepada anak muridnya. Hei nak, pastikan engkau berdoa waktu engkau makan. Dia jawabnya begini, gak perlu Bu Guru. Loh, kenapa gak perlu berdoa untuk makan? Karena mamaku masaknya enak katanya. Seringkali kita menganggap doa itu seperti kekuatan untuk menyulap keadaan di sekeliling kita. No, doa bukan cuma sebatas permohonan. Permohonan itu hanya bagian kecil daripada doa kita, saudara. Hanya bagian kecil. Tidak salah karena memang kita diajar untuk meminta, kita diajar untuk mengetuk, kita diajar untuk mencari. Minta berkat, minta pekerjaan, minta jodoh. Minta makan, minta supaya bisa tidur enak, minta kesembuhan. Gak salah, tetapi itu hanya sebagian dari kebenaran tentang doa. Karena doa adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, mari kita perhatikan Bapak Saudara. Yesus melanjutkan doa Bapa kami setelah dia mengantar dengan Bapa kami dalam surga. Di situ disebutkan dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu, saudara. Di dalam doa-doa kita perlu menguduskan nama Tuhan. Mengucapkan kehebatan nama itu. Oh Tuhan, terima kasih Engkau penyembuh, Tuhan Engkau penyedia, Tuhan namamu ajaib. Tidak ada nama yang seperti Engkau Allah, ya Jehovah Jireh, Engkau Allah, Jehovah Rafa. Semua nama-nama Tuhan itu kita perlu agungkan. Karena semakin kita membesarkan nama Tuhan, maka janji Tuhan akan semakin dekat dengan hidup kita. Bangun itu di dalam doa-doa kita. Pengagungan kepada Allah, saudara. Adoration comes before petition. Harusnya permintaan tentang kebutuhan kita itu datang setelah pengagungan kita tentang Tuhan yang hebat. Saya percaya itu berlaku juga untuk hubungan dengan manusia. Saya bisa datang ke rumah Bu Yeti, kenal juga gak terlalu sih. Karena dalam kebutuhan tiba-tiba datang, Bu, bagi uang 10 juta. Bu Yeti bilang ini kali. Saya harus bangun hubungan. Baru Bu Yeti tahu, oh iya ya. Pastor Yohana rupanya dia orang yang bisa dipercaya. Dia sungguh-sungguh dengan uang itu, dia gak bermaksud dengan lain sebagainya. Baru uang itu akan diberikan. Datang kepada Tuhan, saudara, agungkan dia. Karena waktu engkau memperkatakan kebesaran namanya, menguduskan namanya, maka segala sesuatu tentang dia keluar dan mengalir di dalam kehidupan kita, saudara. Janji Tuhan semakin dekat dengan kehidupan kita. Something happen in our spirit. Tiba-tiba kita merasakan, oh ada kekuatan yang sangat luar biasa yang membuat kita berani untuk menghadapi besok. Berani menghadapi tantangan ini dan lain sebagainya. Berani untuk menghadapi ada pergumulan di depan kita yang sedang kita jalani. Waktu kita mengagungkan Tuhan, tiba-tiba kebesarannya turun atas kehidupan kita. Dan masalah kita semakin mengecil.
dalam pemandangan kita. Itu yang membuat kita berani untuk melangkah dan pada akhirnya kita lebih dari pemenang. Karena kita gak tenggelam oleh masalah itu, tapi kita bisa melihat masalah itu dan hadapi itu dengan kekuatan dan kebesaran dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada bagian yang kita harus bangun sebelum permohonan-permohonan. Dan ini something serious. Belajarlah untuk mengagungkan Tuhan di dalam doa-doa kita. Belajarlah untuk memperkatakan kehebatannya. Dan baru setelah itu datang petisi. Yesus mengajarkan kalimat berikutnya di dalam doa Bapa kami adalah, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Petisi yang pertama, bukan Tuhan aku lagi butuh mobil diganti. Bukan Tuhan aku lagi butuh rumah. Bukan Tuhan aku lagi butuh pekerjaan. Tuhan aku lagi butuh A sampai Z. Bukan. Tapi petisi yang pertama adalah datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu atas keluargaku. Datanglah kerajaanmu atas pekerjaanku. Datanglah kerajaanmu atas usahaku. Datanglah. Jadi permohonan yang pertama adalah kehendak Tuhan dan kerajaannya terjadi di dalam kehidupan kita. Itu petisi yang pertama. Permohonan kita harus dimulai dengan apa yang Tuhan mau terjadi atas kehidupan kita. Bukan apa yang kita mau terjadi atas kehidupan kita. Saudara percaya dia Bapa yang baik? Kira-kira kalau dia merancang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya itu baik untuk saya? Yes. Let's do it. Dan mari lakukan itu. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Saudara, kenapa kita harus lakukan itu? Karena sejak kejatuhan manusia yang pertama, manusia mulai memusatkan kepada apa yang dirinya mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus mengajarkan, berdoalah demikian, datanglah kerajaanmu. Kita jatuh dalam self-centered. Semuanya saya, untuk diri saya, milik saya, supaya saya, agar saya, bagaimana caranya saya, untuk apa saya, dan lain sebagainya. Semuanya saya ada di atas. But please, kita mau bangun kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan berkata, datanglah kerajaanmu Tuhan. Atas keluarga saya. Atas keperluan saya. Atas usaha saya, atas sekolah saya, atas semua rancangan yang saya pikirkan. Biar itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Dan Yesus sendiri saudara, oleh kedatangannya telah memberikan kelepasan kepada kita. Banyak di antara kita terpenjara oleh keinginan sendiri. Oleh kehendak sendiri. Dan malam hari ini, biar kuasa Tuhan, Yesus Kristus, melepaskan kita dan berkata, Tuhan, kehendak-Mu jadi dalam kehidupan saya. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Engkau mau. Karena apa yang Tuhan mau itu pasti baik untuk saya. Amin saudara. Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan. Apa yang dia lakukan? Mari kita lihat. Doa Yesus di Taman Getsemani. Kita tahu ketika Yesus mengalami pergumulan yang begitu berat. Hari Kamis malam, dia masuk ke Taman Getsemani untuk berdoa. Karena dia tahu 5 jam ke depan, 6 jam ke depan, besok pagi, hari Jumat, Jumat Agung. Mulai dari pagi sampai siang, sampai sore jam 3. Apa yang dia akan lalui, dia tahu. Karena dia tahu semuanya itu, dia datang kepada Bapa dan dia berkata dalam Markus 14, ya Aba ya Bapa. Saudara perhatikan, dia mengulangi pola yang dia ajarkan. Ya Aba ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu, yes. Gak ada. Kalau Tuhan Bapa mau mengubah kira-kira salib yang Yesus sedang pikul 56 kilo menjadi gabus, bisa enggak? Bisa. Waktu tentara mulai tangkap tiba-tiba frozen. Bisa?
Bisa. Paku yang dipakukan di tangan Yesus tiba-tiba letoy kayak bunga layu. Bisa enggak? Bisa. Makanya dia mengakui kemahakuasaan Bapaknya. Dia berkata, enggak ada yang mustahil. Dia memuji Bapaknya. Enggak ada Bapa yang mustahil bagi engkau. Enggak ada. Segala sesuatu engkau bisa lakukan. Tapi dia bilang, ambillah cawan ini permintaan Yesus secara manusia. Dia tahu cawannya seberat apa. Dia tahu sakitnya seperti apa. Dia tahu tertekan depresinya seperti apa. Dia tahu ada banyak kesusahan yang dia akan alami beberapa jam ke depan. Dan secara manusia dia minta, dia katakan kepada Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Yang hebatnya kalimat berikutnya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sebenarnya dia sedang mempraktekkan doa yang dia ajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jika ini jalannya Tuhan, jika ini prosesnya, oh God, oh Father, biar itu terjadi padaku. Jangan jadi orang yang suka maksa Tuhan. Tuhan, umur udah 35 nih. Aku minta tanda Tuhan. Waktu aku masuk ke gereja, orang pertama yang masuk hari ini, masuk melalui pintu barat. Mana pintu barat deh? Siapapun laki-laki itu, pasti jodoh saya. Begitu masuk suami orang. Terus kita bilang, itu Tuhan, kan Tuhan udah jawab doa. Tuhan firman Allah bilang kita harus ngecek segala sesuatu. Amin. Ngotor pengen nikah, Tuhan bilang nanti jangan sekarang. Aduh Tuhan, ini udah akhir tahun, masa tunggu 2019? 2018 aja udah telat Tuhan. Oh dia Bapa yang baik, dia tahu apa yang dia berikan kepada kita. Amin. Dia tahu pemberiannya itu akan menghancurkan kita, merusak kita. Atau itu akan justru membawa kemuliaan bagi namanya dalam kehidupan kita. Tadi sebelum kesini saya nonton Solusi. Dan seorang ibu bersaksi. Bagaimana dia menikah dengan suaminya. Wah honeymoon tiap hari, anak udah remaja pun masih honeymoon. Dan dia sangat bergantung kepada suaminya. Tiba-tiba suaminya kena jantung, meninggal. Dan dia depresi. Dia mau bunuh diri. Dia mau mengakhiri kehidupan ini dengan tragis, saudara-saudara. Tapi akhirnya waktu dia bertemu dengan sesama komunitas orang percaya, bawa dia ke gereja, baca Alkitab, ikut seminar, dia baru tahu betapa berharganya kehidupannya. Dan dia baru tahu kalau suaminya nggak Tuhan ambil dari dalam kehidupannya, itu bisa jadi berhala dan itu justru membahayakan kehidupannya. Berapa banyak orang tua yang anak-anaknya diambil sama Tuhan? Berapa banyak suami yang diambil sama Tuhan? Kita udah berdoa untuk kesembuhan. Berapa banyak mama yang diambil oleh Tuhan? Kita udah berdoa. Tuhan, jangan. Tuhan, kasih waktu lagi. Tuhan, no, this is my time. I know what is the best for you. Pertanyaannya kita mau percaya apa enggak? Rancangan Tuhan itu yang terbaik. Jadi kita perlu berdoa seperti Yesus berdoa. I have my will. Setiap kita punya keinginan. Setiap kita punya kehendak. Tuhan, aku mau anakku jadi dokter, jadi pendeta. Seperti papa saya, Tuhan aku mau anakku jadi pegawai di bank. Karena dulu zaman saya masih semea, di Batam itu gajinya dolar Singapura saudara. Jadi papa saya pengen banget saya kerja di bank di Batam. Saya pengen anak saya seperti ini. Ya berakhir di sekolah Alkitab. Waktu saya bilang sama adik saya, dia datang waktu acara wisuda. Saya bilang, minggu depan Cici udah mau terbang ke Bogor, ke Jakarta. Oh jadi pendeta di salah satu gereja di Bogor. Adik saya bilang gini, udah jangan ngomong-ngomong, sekolah Alkitab aja udah dimarahin, apalagi beneran jadi pendeta. Katanya gitu Bapak Ibu. Wow, kita semua punya keinginan, kita semua punya rancangan, tapi kita mau belajar dari Yesus. Dia katakan, I have my will Father, but I surrender to yours. Saya punya kehendak, saya punya keinginan, tapi aku serahkan. Kalau memang yang kuinginkan itu adalah kehendakmu, jadilah itu kepadaku.
Tapi kalau itu bukan, lewatkanlah. Berapa banyak saudara yang berani berdoa, Tuhan, kalau jodoh pacar yang sekarang ini bukan daripadamu, tutup pintunya, putuskan Tuhan. Berapa banyak kita berani kata Tuhan, kalau ini bukan milik saya. Ambil Tuhan. Kehendakmu pasti yang terbaik untuk saya. Yang membuat kita tidak mengalami sorga adalah karena doa kita dikuasai oleh keinginan kita sendiri. Target kita tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Tanpa meminta kehendak Tuhan di dalamnya. Tanpa meminta kehendak Bapa. Bahkan kita tidak sampai pada apa yang Tuhan sediakan buat kita. Karena mengikuti apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Doa di Taman Getsemani itu terjadi pertukaran antara keinginan dunia, keinginan daging dengan keinginan Bapa di dalam surga. Cek, jangan takut dengan kesusahan. Kalau jalan itu adalah proses dari Tuhan, He will be with us. Dia pasti menyertai kita. Pasti menyertai kita. Pasti menyertai kita. Saudara, dulu beberapa tahun yang lalu, waktu saya mulai pelayanan dan Pastor Arif mulai mempercayakan ini dan lain sebagainya, saya lihat, ya ampun Tuhan, bisa gak ya? Mampu gak ya? Datang lagi sama pastor gak salah orang? Enggak. Kenapa pastor pilih saya? Tanya Tuhan, itu jawabannya. Dan akhirnya saya harus belajar menghadapi itu dengan kekuatan dan keyakinan. God, this is not from Pastor Arif, but this is from you. Karena ini datang dari Tuhan. Pasti engkau akan menolong saya. Dengan segala keterbatasan saya. Nah, firman Allah juga mengajarkan kepada kita. Jangan salah berdoa. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi salah berdoa itu bukan semata-mata karena kata-kata. Karena seringkali kita keceplosan. Kecepatan ngomong, saya baru kejadian minggu kemarin saudara. Rapat dengan majelis, terus saya berdoa, Tuhan Yesus, di dalam engkau tidak ada ketidakmustahilan. Ha? Terus Pastor Yenti bilang, kayaknya tadi salah deh ngomongnya. Tapi Tuhan tahu hati saya. Maksud saya, gak ada yang mustahil dengan Tuhan, itu maksudnya. Berbelat-belit amat kalimatnya. Tuhan ngerti karena sebenarnya firman Allah mengatakan sebelum kita minta pun Tuhan sudah tahu apa yang kita mau minta. Tapi kita perlu meminta karena itulah ketergantungan seorang anak kepada bapaknya. Jadi salah berdoa bukan sekedar berdoa bukan karena salah menyusun kata-kata saudara. Salah berdoa karena apa yang kita mau itu kita ingin habiskan untuk memuaskan nafsu kita. Nafsu marah kita, nafsu dengki kita, nafsu akar kepahitan kita saudara-saudara. Saya nggak tahu Pastor Joy masih ingat apa beberapa tahun yang mungkin 11-12 tahun yang lalu. Kami pernah ngadain syukuran, ikut syukuran di Ciapus. Pastor Joy duduk di ruang depan, kami dan Pendeta Susan Pudiwan duduk di bagian dapur gitu ya. Terus ada seorang pendeta berdoa dan dia katakan, Tuhan mau makan ini doa mau makan. Dia bilang begini, turunlah api dari sorga katanya. Pastor Joy habis berdoa lari ke belakang. Loh kenapa bang? Panas katanya gitu. Doa mau makan kok ada turun api dari sorga. Itu saking semangatnya yang berdoa. Tapi kira-kira Tuhan ngerti gak maksudnya? Ngerti, maksudnya biar ada kemuliaan di rumah ini kan gitu. Pastor Arif juga kemarin kami rapat selesai saudara-saudara. Oke kita akan berdoa untuk pulang. Saya gak tahu beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang ikut rapat kemarin ingat gak? Terus Pastor Arif berdoa begini. Saatnya kami akan berpulang ha? Baru diralat sama dia, kami akan pulang Tuhan menyertai perjalanan kami.
kita belum mau pulang. Kerjaan masih banyak. Tapi kira-kira Tuhan ngerti gak maksudnya? Ngerti, jadi salah berdoa itu bukan semata-mata karena kalimat. Saudara tahu kenapa orang bisa fasih berdoa? Karena dia membangun doanya. Seperti anak kecil. Ya, anaknya pendeta Evi Magdalena, dia baru belajar manggil, Inana, Inana, Inana. Satu doang yang dia panggil baru. Tapi nanti akan rame yang dia bisa panggil. Kenapa? Karena dia latih terus, dia latih terus, dia latih terus, saudara. Nah, kita perlu melatih diri berbicara kepada Bapa. Yang anehnya, gosip itu sangat banyak yang bisa. Tapi begitu saudara nggak bisa berdoa. Lah kenapa? Bisa ngomong nggak? Bisa, berarti bisa berdoa. Panggil nama Bapa, pengagungan kepada Dia. Jangan salah berdoa. Motivasi harus benar. Amin, Bapak Saudara. Baru setelah itu diikuti oleh petisi-petisi yang berikutnya. Berikanlah kepada kami. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami. Saudara perhatikan, ada kata kami. Kenapa Yesus gak bilang saya. Sekali lagi dia sedang mengajarkan kita tidak untuk hidup buat diri kita sendiri. Petisi-petisi itu disampaikan setelah penyapaan kepada Bapa. Mengingat tentang kasih Bapa, mengingat ada seorang pribadi yang mengasihi kita, yang mencukupkan kita, yang kuasanya sangat hebat dan sangat besar. Setelah itu kita mengagungkan Dia dengan kehebatan yang kita baca di dalam firman, yang kita saksikan dengan luar biasa. Dan datang kemudian petisi yang pertama, datanglah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu. Dan doa diakhiri dengan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalaupun Tuhan memberikan apa yang kita minta, petisi-petisi di dalam doa yang kita sampaikan, itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Tuhan, dalam petisi itu saya minta supaya kendaraan kami perlu diganti Tuhan. Anak udah 3 sekarang gak muat kalau naik motor. Bahaya apalagi musim hujan sekarang, ada puting beliung lagi. Ya kan? Ya kalau engkau meminta itu dalam kehendak Bapa, dan kalau engkau siap dengan hatimu, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Doa yang Yesus ajarkan dimulai dengan keintiman dengan Tuhan sebagai Bapa, pengagungan bagi Tuhan, dan diakhiri dengan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan doa-doa kita? Sekali lagi, doa bukan sekedar permohonan, tapi doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Memanggil Dia Bapa, mengagungkan Dia dalam pujian kita, dalam perkataan kita. Baru datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Paulus mengerti ini Bapak Saudara, dan saya tutup dengan ayat ini. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, jangan. Mau bayar uang sekolah, mau bayar uang tahunan, jangan khawatir. Bukan jangan bayar, jangan khawatir. Salah potong bahaya saudara-saudara. Cerita sedikit ya. Ada pemimpin pujian, nyanyi dengan luar biasa. Di kampung gerejanya saudara. Terus dia mau nyanyi lagu Habakuk itu. Dia kata, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Terus dia mau ngulang. Karena mau ngulang dia salah sebut. Dia sebut apa? Kambing katanya saudara. Orang pada bingung mana kambingnya gitu saudara ya. Bahaya kalau salah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan, Paulus memisahkan antara doa dan permohonan. Kenapa? Karena doa itu bukan permohonan semata. Tapi permohonan adalah bagian daripada doa kita. Tuhan memberkati saudara. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Teguhkanlah firman-Mu, meteraikanlah oleh kuasa Roh Kudus kepada kami semua. Sementara kami mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau menjadi Bapa kami yang sejati. Tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami tersesat. Selalu ada cara-Mu memanggil kami mendekat kepada Tuhan. Kalau ada yang kecewa dengan Bapa di dalam dunia ini, pulihkanlah ya Tuhan. Kalau ada yang menahan amarah dengan suami karena tidak berfungsi dengan baik,
pulihkanlah ya Tuhan. Biar kasih Bapa yang sempurna itu turun atas kami semua. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Ceritakan kebesaran nama Tuhan di setiap penjuru bumi.